ataupun ngeliat kejadian kayak video sebelumnya? Ataupun pernah gak sih kalian nyimpen bahan makanan tapi makanan kalian malah jadi kayak video ini? Walaupun ada AC di satu ruangan, tapi jika banyak orang di satu ruangan itu, maka udara itu bakal panas sehingga kita bisa jadi pingsan. Terus, ketika kita nyimpen makanan itu lama-kelamaan bisa jadi ngomong ataupun tidak enak dimakan. Nah, semua itu terjadi karena sebenarnya udara di atmosfer itu tidak sepenuhnya kering. Jadi ada banyak partikel-partikel air yang berterbangan di udara. Nah, ada nih salah satu ilmu yang mempelajari tentang hal ini. Hai, aku dari Lina dengan nomor 18 14 23 10 20 dari TIP 2018 Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan ini bakal jelasin ke kamu tentang psychometric chart. So, let's start the material. Psychometric chart. Apa sih psikometri itu? So, psikometri itu adalah studi yang berkaitan dengan sifat campuran udara dengan uap air. Terus, kita belajar psikometric chart. Nah, psikometric chart itu apa? Jadi, kalau kita psikometric chart itu adalah diagram hubungan termodinamik antara campuran uap air dan udara. Seperti kita tahu kalau termodinamika itu kan ilmu yang mempelajari, ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Jadi psikometric chart ini adalah diagram hubungannya yang memudahkan kita. Next, terus fungsinya ada psikometric chart itu apa sih? Nah, fungsi dari psikometric chart itu adalah memudahkan perhitungan tanpa menggunakan rumus yang sulit. Jadi kalau misalkan kita mau ngitung nih ada dengan suhu udara segini, kita bisa ngeringin si bahan ini berapa lama ya, terus abis itu RH-nya harus berapa. Dengan psikometric chart, kita bisa ngitung tanpa rumus yang sulit. Terus psikometric chart ini penting juga loh dalam desain. Contohnya dalam pendingin ruangan. Jadi AC yang kita pakai itu dia pakai ilmu dasarnya psikometric chart. Kemudian di pengeringan seperti pengeringan kopi, pengeringan ikan, dan juga pengeringan sayur. Kemudian dehumidifying. Nah, dehumidifying itu adalah pendinginan yang berkaitan dengan penguapan uap air dari udara. Selanjutnya ada humidifying. Nah, humidifying ini adalah penambahan uap air dalam udara. Nah, setelah kita tahu apa itu psikometric chart, kita bakal mau cari tahu jenis psikometric chart. Jadi, psikometric chart ini terbagi dua. Yang pertama adalah jenis diagram psikometric chart untuk pendinginan dan pemanasan. Jadi, pada diagram ini suhu yang digunakan yaitu minus 10 derajat sampai dengan 55 derajat Celcius. Sedangkan pada pengeringan suhu yang digunakan itu 20 derajat sampai dengan 120 derajat Celcius. Oke, jadi tadi aku udah ngasih tahu gimana sih dua jenisnya si psikometric chart itu. Jadi sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian apa sih bedanya kalau di kurvanya sendiri itu. Jadi ini adalah psikometric chart untuk pendinginan dan pemanasan. Dimana kalau di soal yang di penjelasan aku sebelumnya tadi itu, pendinginan dan pemanasan itu dia suhunya minus 10 sampai dengan 55 derajat Celcius. Itu tuh di mana? Nah, perbedaannya itu kita bisa lihat di dry bulbnya. Nah, tapi kalau yang di psikometric chart ini, kurva yang ini, diagram yang ini, dia dimulai dari minus 25 sampai dengan 55 derajat Celcius. Jadi umumnya itu si pendinginan dan pemanasan ini kan minus 10, tapi di diagram yang aku dapetin ini dia dimulai dari minus 25 sampai dengan 55 derajat Celcius. Jadi perbedaannya itu ada di dry bulbnya ya. Selebihnya itu sama. Komponen-komponennya itu tetap sama. Ada wet bulb, terus ada RH, kemudian ada volume. Habis itu di sini ada enthalpy, itu sama. Lanjut. Nah, ini dia nih kurva pengeringan. Jadi diagram pengeringannya kan tadi aku udah sebutin tuh. Itu tuh suhunya dari 20 derajat Celcius sampai dengan 120 derajat Celcius. Itu sama juga, dia bedanya ada di dry bulbnya.
Nah ini ya bisa dilihat mulai dari 20 sampai dengan 110. Hanya kurva yang aku dapatkan ini dia hanya sampai dengan 110. Selebihnya sama kok. Udah paham kan ya bedanya? Nah, tadi kita udah lihat tuh gimana bentuk diagramnya si psychometric chart. Lumayan rumit ya. Tapi tenang, kita masih bisa bahas satu-satu. Jadi, komponen yang ada di psychometric chart itu pertama adalah dry bulb temperature atau temperatur bola kering. Kemudian ada wet bulb temperature atau temperatur bola basah. Kemudian ada dew point. Kemudian ada RH atau relative humidity atau juga kelembapan relatif. Selanjutnya itu ada specific humidity. Lanjut lagi itu ada specific volume. Dan yang terakhir itu ada enthalpy. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 komponen dalam diagram. Kita bahas satu-satu ya. Dry bulb temperature. Apa sih dry bulb temperature itu? Jadi dry bulb temperature itu adalah temperatur udara yang terukur dengan termometer sensor kering. Jadi kita tuh si bendanya itu kita ukur pakai yang sensor kering. Nah bisa juga dikatakan dry bulb ini adalah ukuran panas sensibelnya. Lanjut, wet bulb temperature. Nah apa sih wet bulb temperature itu? Jadi wet bulb temperature itu adalah temperatur udara ruang yang terukur dengan termometer sensor basah. Kebalikannya dari dry bulb ya. Kalau dry bulb dia pakai sensor kering, tapi kalau yang wet bulb dia pakai sensor basah. Atau bisa juga kita bilang sebagai ukuran panas total. Dew point. Nah, dew point ini merupakan temperatur di mana tercapainya udara lembab menjadi jenuh. Dan juga bisa disebut dengan dimulainya proses pengembunan. Nah, proses pengembunan ini mulai terjadi ketika suhunya itu didinginkan. Dan juga dew point ini merupakan ukuran panas laten yang diberikan oleh sistem. Kalau lanjut, poin selanjutnya itu ada RH atau relative humidity ataupun kelembapan relatif. RH itu apa? RH itu adalah perbandingan jumlah aktual dan jumlah saturasi. Jadi rasio tekanan parsial uap air itu yang ada di udara dengan tekanan uap air pada temperatur bola kering. Jadi yang aslinya sama yang aslinya. Lanjut, itu ada specific humidity. Specific humidity itu adalah jumlah massa uap air dibanding satuan massa udara kering. Jadi misalnya dia massa uap airnya berapa nih? Misalnya 700 grains, terus habis itu udara keringnya berapa? Itu 1 pound. Jadi specific humidity-nya itu 700 per 1. Next, kita punya specific volume. Nah, specific volume itu adalah volume udara lembab per kilogram massa udara kering. Nah, udara lembabnya itu dia terdiri dari udara kering plus uap air, jadinya dia lembab. Kalau dia basah berarti dia banyak airnya kan. Lanjut, itu enthalpy. Apa sih enthalpy itu? So, enthalpy itu adalah jumlah panas total dari campuran udara dan uap air di atas titik nol. Gimana tadi? Udah pusing belum ngeliat diagram psychometric chart-nya? Tenang, jadi sebenarnya psychometric chart itu kurvanya tuh kayak gini nih. Ini kurva dasarnya ya. Jadi kurva psychometric ini dibatasi oleh 2 sumbu tegak lurus dan kurva yang melengkung. Jadi ini sumbu tegak lurusnya itu yang ini sama yang ini. Terus dia itu dibatasi sama kurva yang melengkung. Nah, yang bikin kita pusing sama si psychometric chart itu sebenarnya cuma banyaknya garis-garisnya. Jadi supaya kita nggak tambah pusing, kita bakal lihat atau kita bakal ketahui setiap garis-garisnya itu apa. Ini ya kurvanya. Jadi pertama itu dry bulb temperature.
kalau yang tadi kita udah dibahas di pembahasan itu, dry bulb temperature ini di kurvanya itu dia bakal tegak lurus ya. Selanjutnya itu adalah wet bulb. Wet bulb ini atau si temperatur bola basah itu dia garisnya itu miring. Kemudian itu ada specific humidity ataupun dilambangkan dengan W. Nah, dia ini kurvanya kalau yang dry bulb dia itu tegak lurus, kalau yang W ini atau specific humidity itu dia yang kurvanya horizontal. Lanjut, itu ada V. V itu adalah volume. Jadi volume itu sama aja kayak wet bulb, tapi dia lebih curam si garisnya, kelihatan ya. Kemudian selanjutnya itu adalah RH atau relative humidity. Nah, RH ini adalah garis yang melengkung sama seperti kurva yang membatasi si sumbu tegak lurus itu. Selanjutnya itu adalah H. H atau enthalpy ini sebenarnya dia sejajar nih sama wet bulb. Cuman di penjelasan ini warnanya aku ganti supaya kalian ngerti. Lanjut. Nah, si dew point ini juga sejajar sama si wet bulb. Jadi dew point, wet bulb sama enthalpy itu sejajar. Gimana? Udah paham kan ya? Oke, sekarang kita bakal masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal ini, jadi kita nih mau ngeringin kopi nih ceritanya. Contoh soalnya, Riana akan mengeringkan kopi dari kadar air awal itu 50% bobot basah. Jumlah kopi itunya 300 kg. Nah, udara awal dengan sifat dibanding suhu. Udara awalnya itu sifatnya suhu bola keringnya itu 28 derajat Celcius, suhu bola basahnya itu 25 derajat Celcius. Kemudian, udara tersebut dipanaskan agar bisa mengeringkan kopi, sehingga memiliki sifat suhu bola keringnya itu 45 derajat Celcius dan juga suhu bola basahnya itu 30 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya apa aja? Pertanyaan yang pertama, berapa kelembapan mutlak pengering atau itu specific humidity dan lambangnya W. Kemudian, pertanyaan kedua, berapa kelembapan relatif udara pengering atau relative humidity dengan simbol RH. Pertanyaan ketiga, berapa volume udara spesifik dari udara pengering yang dengan simbol V. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah berapa enthalpy udara pengering atau dengan simbol H. Yuk kita mulai kerjain soalnya. Oke, tadi kan kita udah dapet tuh soalnya. Karena dia merupakan pengeringan, jadi kita pakai psychometric chart dengan suhu awalnya itu 20 sampai dengan 110 derajat ya. Nah, terus kita tadi apa aja yang kita tahu? Yang kita ketahui itu pertama adalah dry bulbnya. Dry bulbnya itu 28 derajat Celcius. Dry bulb kan yang di bawah sini kan ya, dia garisnya yang tegak lurus ke atas. Bisa dilihat 28, berarti dia dari 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian kita tarik garis lurus ke atas. Nah, ini dry bulbnya ya, kita udah punya si dry bulb. Kemudian apalagi yang kita ketahui di soal? Yang kita ketahui di soal itu adalah wet bulb. Wet bulbnya itu dia yang garis-garisnya yang miring kayak gini nih. Nah, kemudian kita tarik garis 25 derajat Celcius. Nah, 25 derajat Celcius itu mana? Ini nih, kita ketemu nih 25 derajat. Kemudian kita tarik garis lurus ke bawahnya. Sehingga hasilnya bakal jadi kayak gini. Kemudian kita bakal nyari apa nih? Jadi kita bakal narik garis melengkung seperti kurva dari ujung sini sampai dengan ujung sini. Nah, ini tuh namanya si relative humidity. Relative humidity sehingga kita dapatkan angka 60%. Lanjut, kita tarik garis nih dari sini titik pertemuannya sampai dengan ke sini sehingga didapatkan W-nya itu sama dengan 13 kg air per kilogram udara kering. Lanjut, kita tarik lagi nih garis. Nah, garisnya ini selanjutnya ini sama aja kayak si wet bulb. Ini kan garisnya kan dia lurus juga. Nah, ini tahu nggak ini apa nih? Nah, ini tuh yang dinamakan enthalpy, sehingga kita dapatkan enthalpinya adalah 9 kilokalori per kilogram udara kering. Selanjutnya kita mau cari volumenya. Ke volumenya itu kita bakal tarik garis saja. Nah, volumenya ini kita dapatkan hasil 28 meter kubik per kilogram udara kering. Gimana? Udah mulai paham ya? Jadi pada soal tadi kita masukin si dry bulbnya dulu, kemudian wet bulb,
Kemudian kita bisa cari si RH yang garis hijau ini. Kemudian kita bisa cari si W-nya ini, specific humidity-nya. Dengan narik dari titik pertemuan, kita tarik garis ke kanan. Kemudian entalpinya itu kita tarik garis lurus sejajar dengan si wet bulb-nya. Nah, angkanya itu lihat dari angka-angka ini. Ini untuk entalpi. Entalpi itu ya. Kemudian volumenya ini dari titik sini kita tarik ke bawah sehingga volumenya didapatkan 20. Soalnya belum selesai loh, masih ada soal lanjutan. Jadi soal lanjutnya ini, nah Rihanna ini nggak berhenti sampai di situ aja. Dia kan mau ngeringin kopi tersebut sampai kadar airnya itu 15% bobot basahnya. Nah bobot basahnya itu apa? Berarti bobot basahnya itu air yang tersisa di bahan. Udara yang keluar dari mesin pengering memiliki sifat suhu bola keringnya itu 38 derajat Celcius, suhu bola basahnya itu 35 derajat Celcius. Terus kita mau cari lagi tuh berapa lama Rihanna harus mengeringkan kopi tersebut. Diketahui kapasitas kipas pada mesin mampu mengalirkan udara dengan volume 10 meter kubik tiap detik. Jadi volumenya itu 10 meter kubik per second. Nah, 15% itu apa? 15% itu adalah sisa air di dalam bahan. Jadi kita tuh harus tahu dulu jumlah air yang dibuang itu berapa. Kan tadi lanjut ya. Jadi kadar air awal bahannya itu pertama kan 50%. Nah, 50% ini itu perbandingan bobot air dengan total bobot bahan. Jadi air sama bahan keringnya itu 50%. Nah, 50%-nya itu sama dengan 0,5 sama dengan X dibagi bobot total bahan. Berarti X bobot total bahannya berapa? 300 kg. Maka nilai X bobot air bahan sama dengan 300 kg dikali 0,5. Berarti kita dapat nilai X-nya ini 150 kg. Nah, bobot keringnya bahannya itu berapa? Berarti kan bobot totalnya tadi 300 nih. 300 dikurangi bobot air bahan 150. Berarti kita bobot kering bahannya 150 kg. Nah, 50% itu kan 100 itu tuh dari 150 kg air bahan. Jadi itu tuh 150 gram air bahan tambah 150 kg bobot kering bahan dikali 100%. Jadi 15% bobot air bahan itu adalah 15% sama dengan 0,15. Jadi X sama bagi X plus 150 itu sama dengan bobot air dalam bahan. 0,15X ditambah 22,5 sama dengan X. 22,5 sama dengan 0,85X. X sama dengan 22,5 dibagi 0,85. X didapatkan sama dengan 26,47 kg. Jadi, bobot air dalam bahannya itu 26,47 kg. Nah, air yang dibuang itu dari bahannya itu air awal dikurang air sisa bahan, sehingga 150 kg air ini tadi dikurang sama bobot air ini, sehingga kita harus membuang sebanyak 123,53 kg air. Kapasitas mesin yang kita punya itu 10 meter kubik per second. Kemudian volume udara spesifik dari udara pengering itu 0,932 meter kubik per kilogram udara kering. Maka kemampuan mesin yang dikaitkan dengan sifat udara kering adalah 10 meter kubik per sekon dibagi volume udaranya 0,932 sehingga didapatkan 10,729 kg udara kering per sekon. Jadi ini adalah kemampuan mesin untuk menghilangkan udaranya. Nah, udara pengering awalnya itu sama dengan kelembapan mutlak, sehingga didapatkan 0,021 pada tadi yang kita kerjakan sebelumnya ya. Kemudian, udara pengering akhirnya itu 0,0354. Kemudian, air yang mampu dibawa udara kering itu lisinya sama dengan 0,0345 dikurang 0,021 sama dengan 0,0144 kg air per kilogram udara kering. Jadi air yang dapat diangkut itu sama dengan kemampuan mesin dikali air yang diangkut udara kering. Kita input nih,
kemampuan mesinnya itu 10,729. Terus air yang diangkut udara keringnya itu 0,0144. Sehingga air yang dapat diangkut itu adalah 0,154 kg air per detik. Nah, ini nih dapat diangkut mesin. 0,154 kg ini dapat diangkut mesin setiap detiknya. Jadi berapa lama sih waktu yang dibutuhkan Riana? Jadi waktu yang dibutuhkan Riana adalah air yang dibuang dibagi air yang dapat diangkut udara kering. Kita dapat tadi air yang dapat dibuang itu 123,53 kg. Kemudian perhitungan sebelumnya kita dapatkan 0,154. Sehingga didapatkan hasil 802,142 sekon. Nah, kalau kita konversiin ke menit berarti 13,369 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan Riana untuk mengeringkan kopi dengan berat awal 300 kg dengan kadar air awal 50% menjadi 15% adalah 13,369 menit. Gimana? Udah ngerti kan ya? Jadi salah satu contoh penerapan psychometric chart ini adalah pada proses pengeringan kopi, di mana kadar air pada kopi akan dikurangi, dan itu bisa digunakan dengan ilmu-ilmu psychometric chart menggunakan baganya. Kenapa dimaksud gas? Karena kadar airnya dikurangi. Nah, mesin untuk mengurai kadar air adalah ini, the humid. Jadi the humidifier itu berfungsi untuk mengurangi kadar air pada madu. Jadi dia mengangkat kadar airnya saja sehingga dia madunya jadi sedikit agak lebih kental. Jadi kedua contoh tersebut itu pada proses pengeringan dan juga proses dehumidifying itu merupakan contoh proses yang bisa menggunakan psychometric chart, di mana pengurangan kadar air dan waktu yang dibutuhkan untuk menguranginya itu dapat dihitung. Nah, seperti contohnya dalam soal sebelumnya. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa berguna untuk pembelajaran kalian ke depannya. Ingat, sesuatu yang mudah itu bakal jadi sulit ketika kita tidak memahaminya, dan sesuatu yang sulit akan mudah jika kita mau belajar dan memahaminya. Sekian dari saya Teresia Roslinda, NPM 18 14 23 10 20, undur diri. Selamat belajar!